Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Sahri Wijiasmoko dengan NIM akhir 15. Di video ini saya akan menjelaskan tentang analisis fonemik dalam fonologi yang terdiri dari 5 bagian pembahasan. Yakni yang pertama, analisis fonem pada pasangan minimal. Yang kedua, fonem vokal dan konsonan berdasarkan tabel IPA. Yang ketiga, distribusi fonem vokal dan konsonan. Yang keempat, jenis klaster. Dan yang kelima, tabel alofon. Video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah fonologi dengan dosen pengampu Bu Neneng Nurjana M. Hum. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita simak. Analisis fonem dalam pasangan minimal. Perlu diketahui, fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Berdasarkan rumusan tersebut, jelaslah bahwa fonem mempunyai fungsi pembeda, yaitu pembeda makna. Yang menjadi masalah adalah bagaimana cara mengetahui bahwa kesatuan bunyi terkecil tersebut berfungsi sebagai pembeda makna. Satu-satunya cara yang bisa ditempuh adalah melakukan pembuktian secara empiris, yaitu dengan membandingkan bentuk-bentuk linguistik bahasa yang diteliti dengan menggunakan pasangan minimal. Berikut ini terdapat tabel yang terdiri dari fonem dan pasangan minimal. Pada bagian pertama, terdapat pasangan minimal yaitu karang dan garang. Pasangan minimal tersebut dibedakan oleh fonem K dan G. Sehingga karang bermakna tumbuhan laut, sedangkan garang bermakna pemarah lagi bengis. Begitu pula dengan contoh berikutnya, yaitu fonem P dan F membedakan makna kapan dan kafan. Fonem K dan N membedakan makna kapas dan napas. Fonem L dan R membedakan makna halus dan harus. Fonem I dan A membedakan makna pilu dan palu. Fonem A dan O membedakan makna batak dan botak. Fonem U dan I membedakan makna haru dan hari. Fonem A dan O membedakan makna kata dan kota. Fonem U dan A membedakan makna kasur dan kasar. Fonem A dan I membedakan makna apa dan api. Fonem K dan G membedakan makna kelas dan gelas. Fonem A dan I membedakan makna mata dan mati. Begitu juga seterusnya. Baik, kita lanjut pada pembahasan berikutnya, yaitu fonem konsonan dan vokal berdasarkan tabel IPA. IPA atau International Phonetic Alphabet adalah sebuah sistem notasi fonetis, yaitu kumpulan dari tanda yang dengannya semua bahasa manusia dapat ditulis dan dijelaskan. Berikut ini terdapat peta vokal berisi fonem vokal yang saya ambil dari 20 pasangan minimal tadi. Fonem vokal tersebut yaitu A, I, U, dan O. Berdasarkan tinggi rendahnya vokal dan letak lidah, fonem I posisi lidah di depan, fonem U posisi lidah di belakang. Keduanya berada pada vokal yang tinggi. Kemudian fonem O posisi lidah di belakang, berada pada vokal tengah, dan fonem A posisi lidah di pusat, berada pada vokal rendah. Lalu berdasarkan bentuk mulut, fonem I bentuk mulut tidak bundar, fonem A bentuk mulut semi bundar, sedangkan fonem U dan O bentuk mulut bundar. Berikutnya terdapat tabel konsonan yang berisi fonem konsonan yang saya ambil dari 20 pasangan minimal pada pembahasan sebelumnya. Fonem konsonan tersebut yaitu P, F, N, R, L, K, dan G. Pada fonem P, cara artikulasinya plosif dan letak artikulasinya bilabial. Bunyinya pa, apa. Fonem F, cara artikulasinya frikatif dan letak artikulasinya labiodental. Bunyinya fa, afa. Fonem N, cara artikulasinya nasal dan letak artikulasinya
alveolar, bunyinya na, an, na. Fonem R, cara artikulasinya trill dan letak artikulasinya alveolar, bunyinya ra, arra. Fonem L, cara artikulasinya lateral aproksiman dan letak artikulasinya alveolar, bunyinya la, alla. Fonem K dan G, cara artikulasinya plosif dan letak artikulasinya velar, bunyinya K, akka, dan ga, aga. Baik, pembahasan selanjutnya adalah distribusi fonem vokal dan konsonan. Distribusi fonem atau posisi fonem baik di tengah, awal, maupun akhir kata berdasarkan fonem yang saya ambil pada 20 pasangan minimal di pembahasan awal. Pada tabel distribusi fonem vokal, terdapat fonem A, di awal terdapat kata apa dan api, di tengah terdapat kata pasir, pasar, kata, dari, bala, padi, pada, kasur, dan sebagainya. Di akhir terdapat kata, kota, bola, bala, pada, gila, dan sebagainya. Fonem I, di awal tidak ditemukan kata. Di tengah terdapat diri, riang, gila, dan pilu. Di akhir terdapat kata dari, diri, padi, api, mati, dan hari. Fonem U, di awal tidak terdapat kata. Di tengah terdapat kata kasur, halus, harus, ruang, kapuk, rumah, dan gula. Di akhir terdapat kata palu dan haru. Fonem O, di awal tidak ditemukan kata. Di tengah terdapat kata kota, bola, dan botak. Di akhir tidak ditemukan kata. Pada tabel distribusi fonem konsonan, terdapat fonem B. Di awal terdapat kata bola, bala, batak, dan botak. Di tengah tidak terdapat kata dan di akhir tidak terdapat kata. Fonem D. Di awal terdapat kata dari dan diri. Di tengah terdapat kata padi dan pada. Fonem F. Di awal tidak ditemukan kata. Di tengah terdapat kata kafan. Di akhir tidak ditemukan kata. Fonem G. Di awal terdapat kata gila, gula, dan gelas. Di tengah tidak ditemukan kata. Di akhir terdapat kata ramah dan rumah. Fonem K. Di awal terdapat kata kota, kasur, kasar, kapuk, kapak, karang, dan sebagainya. Di tengah tidak ditemukan kata. Di akhir terdapat kata kapuk, kapak, batak, dan botak. Fonem L. Di awal tidak ditemukan kata. Di tengah terdapat kata bola, bala, halus, gila, gula, pilu, palu, kelas, dan gelas. Di akhir tidak ditemukan kata. Fonem M. Di awal terdapat kata mata dan mati. Di tengah terdapat kata ramah dan rumah. Di akhir tidak ditemukan kata. Fonem N. Di awal terdapat kata napas. Di tengah tidak ditemukan kata. Di akhir terdapat kata kapan dan kafan. Fonem P. Terdapat kata pasir, pasar, padi, pada, pilu, dan palu. Di tengah terdapat kata kapuk, kapak, kapan, kapas, dan nafas. Di akhir tidak ditemukan kata. Fonem R. Di awal terdapat kata ruang, riang, ramah, dan rumah. Di tengah terdapat kata dari, diri, harus, karang, garang, dan haru. Di akhir terdapat kata pasir, pasar, kasur, dan kasar. Fonem S. Di awal tidak ditemukan kata. Di tengah
terdapat kata pasir, pasar, kasur, dan kasar. Di akhir terdapat kata halus, harus, kapas, napas, kelas, dan gelas. Fonem T. Di awal tidak ditemukan kata. Di tengah terdapat kata kakak, kota, batak, botak, mata, dan mati. Di akhir tidak ditemukan kata. Baik, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu klaster yang terdapat pada huruf S. Sebenarnya, klaster ini berlawanan dengan diftong. Keduanya mempunyai bunyi segmental yang diucapkan secara rangkap. Namun, yang membedakan keduanya adalah diftong merupakan rangkapan bunyi vokoid yang maksimal 2 buah. Sedangkan klaster yaitu rangkapan bunyi kontoid yang maksimal 3 buah. Sebelumnya, kita harus mengetahui dahulu rumus struktur silabel dan struktur fonotaktik. Struktur silabel atau struktur suku kata ini memiliki rumus K, V, K. Rumus ini bisa dibaca vokal merupakan unsur yang harus ada pada setiap suku kata, sedangkan konsonan merupakan unsur manasuka. Secara fonotaktik, bunyi puncak sonoritas suku kata yang biasanya berupa vokoid disebut nuklus atau tandanya yaitu N besar. Kontoid yang mendahului nuklus disebut onset ditandai dengan O besar. Sedangkan kontoid yang mengikuti nuklus disebut koda ditandai dengan K besar. Dengan demikian, kalau kedua rumus ini dijabarkan, kurang lebih akan seperti tabel berikut ini. Di sini terdapat klaster STR dari kata strategi. Silabel yang diambil adalah stra, sehingga memiliki struktur silabel K, 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 V atau konsonan, konsonan, konsonan vokal, dan struktur fonotaktiknya yaitu O, 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 N atau onset, 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 nuklus. Berikutnya klaster SP dengan kata sponsor. Struktur silabelnya K, K, V, K dan struktur fonotaktiknya O, O, N, K. Klaster STR dari kata struktur. Struktur silabelnya K, 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 V, K. Struktur fonotaktiknya O, 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 N, K. Klaster SK dari kata skema. Struktur silabelnya K, K, V. Struktur fonotaktiknya O, O, N. Klaster SW dari kata swadaya. Struktur silabelnya K, K, V. Struktur fonotaktiknya O, O, N. Klaster SL dari kata slogan. Struktur silabelnya K, K, V dan struktur fonotaktiknya O, O, N. Klaster SKR dari kata skripsi. Struktur silabelnya K, 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 V, K. Struktur fonotaktiknya O, 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 N, K. Klaster ST dari kata stabil. Struktur silabelnya K, K, V. Struktur fonotaktiknya O, O, N. Klaster ST dari kata statistik. Struktur silabelnya K, K, V. Struktur fonotaktiknya O, O, N. Klaster SK dari kata sketsa. Struktur silabelnya klaster SK. Klaster SK dari kata sketsa. Struktur silabelnya K, K, V, K. Struktur fonotaktiknya O, O, N, K. Klaster SK dari kata skenario. Struktur silabelnya K, K, V. Struktur fonotaktiknya O, O, N.
klaster SW dari kata swalayan dengan klaster SW dari kata swalayan. Struktur silabelnya KKV, struktur fenotaktiknya OON. Klaster SP dari kata spanduk. Struktur silabelnya KKVK, struktur fenotaktiknya OONK. Klaster SKL dari kata sklerosis. Struktur silabelnya KKKV, struktur fenotaktiknya OOON, dan sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah alofon. Alofon adalah varian pelafalan fonem berdasarkan posisi dalam kata. Berikut ini contoh alofon bahasa Indonesia yang saya dapat dari 20 pasangan minimal. Dalam tabel tersebut terdapat fonem A dengan suku kata terbuka A, PA, dan API. Mengapa terbuka? Karena fonem A berdiri sendiri atau berada pada akhir silabel. Lalu pada suku kata tertutup kapan, kafan, kapas, dan lain sebagainya. Mengapa tertutup? Karena fonem konsonan satu silabel dengan fonem A dan fonem konsonan tersebut berada setelah A. Berikutnya fonem I. Suku kata terbuka pilu, mati, hari, dari, dan sebagainya. Suku kata tertutup pasir. Fonem U. Suku kata terbuka rumah, gula, haru, palu, dan pilu. Suku kata tertutup kasur, halus, harus, dan kapuk. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai analisis fonemik dari saya. Sekian video penjelasan analisis fonemik dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.